Yeah, we did it for the view, so I'm glad. Amazing, amazing. Pendaki asal Brasil diketahui jatuh di Gunung Rinjani sampai akun Instagram dari Presiden Prabowo Subianto dibanjiri oleh orang Brasil. Nah, warga Brasil di media sosial menyoroti lambatnya evakuasi pendaki wanita yang sudah lebih dari 50 jam di jurang Gunung Rinjani. Beberapa media Brasil sempat memberitakan dugaan kelalaian oleh pemandu, lambatnya responsor, dan manipulasi video dari pihak Indonesia. Pendaki yang mengaku berasal dari Malaysia bernama Xiao Eching menceritakan momen saat menemukan Juliana Marins 26 tahun yang terjatuh saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat. Xiao juga menuliskan kata "wait" atau "tunggu" dalam secari kertas dengan maksud agar Juliana tetap bersabar sembari menunggu bantuan. Saat menemukan Juliana, Xiao mengatakan dirinya dan beberapa orang membuat suara agar pendaki asal Brasil itu tetap sadar. Xiao mengaku berada di lokasi hingga 4 jam sembari menerbangkan drone miliknya agar Juliana tetap tersadar. Ini bukan semata-mata karena keterlambatan atau ketidakmampuan dari para petugas di lapangan. Mereka tuh udah kerja luar biasa keras dengan penuh dedikasi dan resiko, bahkan nyawa mereka sendiri yang jadi taruhannya. Tapi menurutku masalah utamanya itu ada pada sistem yang lambat. Kalau sistem ini terus dibiarin lamban, maka bukan lagi SAR, tapi hanya sekedar pencarian jasad. Dan itu harusnya nggak menjadi standar dalam dunia pendakian dan penyelamatan. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Ria Oktorina. Kali ini aku mau bahas satu kejadian yang bikin hati aku campur aduk. Sedih iya, tapi juga terharu. Kejadiannya di Gunung Rinjani dan sampai jadi perhatian dunia, khususnya Brasil. Dan ternyata ada peran penting dari seorang warga Malaysia loh. Gimana bisa ya? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi ada pendaki asal Brazil yang harus kehilangan di Gunung Rinjani via Sembalun. Awalnya itu, dia mendaki Gunung Rinjani bersama 5 turis lainnya dan 1 pemandu pada pagi hari. Terus dia meminta berhenti karena kecapean dan memutuskan untuk istirahat sendirian. Setelah beberapa lama karena dia nggak nyusul-nyusul, akhirnya guide-nya itu balik ke tempat dia istirahat. Cuma dia nggak ada, tapi kelihatan tuh senter. Nah, ternyata dia tergelincir turun ke jurang setidaknya 600 meter dari jalur utama. Upaya pencarian pun dimulai dengan drone dan tim SAR, tetapi terhambat dengan cuaca yang buruk dan resiko longsor, sehingga tim sulit melakukan evakuasi cepat. Nah, drone itu sempat ngerekam kalau dia masih bergerak dan masih hidup. Cuma dari pihak keluarga membantahnya dan menyebut informasi tersebut palsu, dan sampai banyak orang Brazil yang menyerang kolom komentar sosmed Republik Indonesia. Beberapa media Brazil sempat memberitakan dugaan kelalaian oleh pemandu, lambatnya responsor, dan manipulasi video dari pihak Indonesia. Mungkin karena kebawa emosi kali ya keluarganya, ya sebenarnya wajar sih. Cuma salah satu pemandu yang bernama Agam udah memberikan klarifikasi kalau dia udah nemenin Juliana sampai Juliana bisa diangkat dari lokasi kejadian. Salut banget buat Bang Agam. Jadi buat yang komen-komen kenapa Basarnas lambat lah, kenapa nggak pakai helikopter lah, karena di sana medannya susah. Jadi jangan samain adegan yang lu tonton di film sama di dunia nyata dong. Now we are in Camp Base, and the view is amazing. Yeah, you can oh, it was so worth it. Yeah, we did it for the view, so I'm glad. Amazing, amazing. Pendaki asal Brasil diketahui jatuh di Gunung Rinjani sampai akun Instagram dari Presiden Prabowo Subianto dibanjiri oleh orang Brasil. Mereka menuntut Pak Prabowo untuk memberikan informasi kepada mereka tentang Juliana dan memberikan berita yang transparan terhadap penyelamatan warga negara mereka. Jadi beberapa waktu lalu ada seorang pendaki wanita asal Brasil, namanya adalah Juliana. Dia waktu itu mendaki Gunung Rinjani pada hari Sabtu 21 Juni di pagi hari. Ia dilaporkan terjatuh di daerah Cemara Tunggal, jalur menuju puncak Gunung Rinjani. Nah, warga Brasil di media sosial menyoroti lambatnya evakuasi pendaki wanita yang sudah lebih dari 50 jam di jurang Gunung Rinjani. Bahkan netizen Brasil membanjiri akun resmi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan menuliskan SOS Juliana. Mereka berharap pemerintah Indonesia bergerak agar nyawa Juliana bisa tertolong dan kembali dalam keadaan selamat. Juliana terjatuh ke dalam tebing 500 meter dari jalur pendakian dan dia pada saat itu ditemukan tidak bergerak berdasarkan observasi lewat drone thermal. Evakuasi saat ini masih dilakukan, namun medannya terjal dan sangat ekstrim. Ditambah lagi cuaca berkabut tebal. Evakuasi masih terus berlangsung dan jalur pendakian ditutup sementara. Ini melibatkan berbagai unsur termasuk TNI, Polri, dan relawan di tempat. Banyak operasi SAR di Indonesia tuh berakhir dengan penemuan korban dalam kondisi meninggal, bukan dalam kondisi selamat. Ini bukan semata-mata karena keterlambatan atau ketidakmampuan dari para petugas di lapangan. Mereka tuh udah kerja luar biasa keras dengan penuh dedikasi dan resiko, bahkan nyawa mereka sendiri yang jadi taruhannya. Tapi menurutku masalah utamanya itu ada pada sistem yang lambat.
Beberapa hal yang mungkin bisa jadi catatan itu yang pertama minimnya perlengkapan penyelamatan baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Yang kedua keterbatasan anggaran atau bahkan mungkin adanya penyalahgunaan anggaran alias dikorupsi. Dan yang ketiga, nggak ada alat atau pos SAR permanen di gunung-gunung yang memiliki tingkat resiko tinggi. Idealnya peralatan SAR darurat kayak tandu, drone pencari, thermal kamera, alat-alat vertical rescue, sampai jalur evakuasi yang jelas, itu semua tuh harusnya udah tersedia di titik-titik rawan. Apalagi di gunung yang sekelas Rinjani gitu kan. Jadi jangan sampai kita tuh selalu terlambat dan korban hanya bisa ditemuin dalam kondisi nggak bernyawa. Kalau sistem ini terus dibiarin lamban, maka bukan lagi SAR, tapi hanya sekedar pencarian jasad. Dan itu harusnya nggak menjadi standar dalam dunia pendakian dan penyelamatan. Cerita pendaki Malaysia terbangkan drone bawa tulisan, "Tunggu" saat Juliana terjatuh di Rinjani. Pendaki yang mengaku berasal dari Malaysia bernama Xiao Eching, menceritakan momen saat menemukan Juliana Marins 26 tahun yang terjatuh saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat. Diketahui, Juliana adalah pendaki asal Brazil yang terjatuh saat mendaki Gunung Rinjani melalui jalur Pelawangan menuju Sembalun pada Sabtu, 21 Juni 2025. Melansir Instagram @nata_de_cocoe, Xiao Eching menceritakan detik-detik saat ia bersama rekannya menemukan Juliana terjatuh saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Dalam video pertamanya, tampak Xiao yang mengenakan jaket berwarna oranye dan celana panjang krem sedang menerbangkan drone miliknya. Pada momen yang sama, beberapa orang yang diduga pemandu pun turut ikut membantu Xiao. Setelah drone berhasil diterbangkan, terlihat dari kejauhan sosok Juliana yang berada di tengah jurang. Menurut Xiao pada momen tersebut, Juliana masih dalam kondisi sadar serta melihat ke arah drone. Dia duduk di sana dan berdasarkan rekaman drone, dirinya masih terlihat sadarkan diri. Ketika drone mendekat dia bergerak sedikit sembari melihat ke arah drone, tulis Xiao dalam unggahan tersebut. Pada momen yang sama, Xiao juga menuliskan kata, "wait" atau "tunggu" dalam secari kertas dengan maksud agar Juliana tetap bersabar sembari menunggu bantuan. Lalu pada video kedua, sebenarnya memperlihatkan video yang sama dengan yang pertama, namun ia turut menambahkan kronologi lengkap terkait jatuhnya Juliana. Xiao mengaku saat korban terjatuh, dirinya hendak menuruni Gunung Rinjani sembari mengambil gambar dan foto bersama rekan-rekannya. Hanya saja dia tiba-tiba mendengar suara teriakan yang sempat dipikirnya petugas yang hendak melarang penerbangan drone. Sabtu, 21 Juni 2025, pagi sekitar pukul 10 WITA, saya dan teman-teman sedang berjalan kaki menuruni Gunung Rinjani. Sambil mengambil gambar dan foto dengan drone tiba-tiba ada yang meneriaki kami pikir mereka menanyakan tentang video drone kami apakah memiliki izin, tulisnya. Ternyata, Xiao menyadari bahwa teriakan tersebut berasal dari orang lain yang melihat Juliana terjatuh ke jurang. Menurutnya, Juliana terjatuh pada Sabtu, 21 Juni 2025, pagi antara pukul 5.30 hingga 6 WITA. Hal itu diketahuinya ketika bertanya ke pemandu wisata yang berada di dekat lokasi. Dia jatuh sekitar pukul 5.30 hingga 6 pagi dan mereka menunggu untuk diselamatkan. Sementara mereka mengklaim telah menghubungi kantor darurat dan mereka sangat ingin memeriksa kondisinya, tuturnya. Setelah itu, Xiao dan warga lainnya langsung melakukan pencarian dan menemukan Juliana sudah berada di bawah jurang. Menurutnya, saat itu Juliana ditemukan tanpa menderita luka apapun. Kami segera memulai pencarian dan berhasil menemukan wanita itu turun dari tebing tanpa ada luka yang terlihat 200 hingga 300 meter. Setelah itu kami membagikan video ini kepada orang-orang dan tim penyelamat untuk mendapatkan bantuan karena kami tidak memiliki internet di gunung, ujarnya. Saat menemukan Juliana, Xiao mengatakan dirinya dan beberapa orang membuat suara agar pendaki asal Brasil itu tetap sadar. Xiao mengaku berada di lokasi hingga 4 jam sembari menerbangkan drone miliknya agar Juliana tetap tersadar. Namun karena baterainya habis, dia tidak bisa menerbangkan drone lebih lama. Langkah yang dilakukan Xiao pun diganti oleh pendaki lainnya dengan cara berteriak agar Juliana tetap terjaga. Di saat yang bersamaan, Xiao mengatakan pendaki lain turut menghubungi keluarga Juliana. Pendaki lain juga ada di sana menghubungi keluarga dan berkomunikasi dengan keluarganya. Kami mencoba yang terbaik yang bisa kami bantu dan kami berharap dia akan baik-baik saja, ujarnya. Xiao juga mengungkapkan alasannya tidak mengunggah video drone dengan utuh karena menghormati privasi keluarga Juliana. Selain itu, dia turut membeberkan alasan tidak segera mengunggah video tersebut karena tidak ada sinyal ketika masih berada di puncak Gunung Rinjani. Kami memposting video setelah turun, tidak ada sinyal di gunung, dan segera mengecek statusnya, jelasnya. Netizen Brazil itu beranggapan bahwa tim penyelamat itu terlalu lambat dalam mengevakuasi Juliana.
Mereka tidak paham begitu sulitnya medan yang ada di Gunung Rinjani untuk menyelamatkan Juliana ini. Sebenarnya para penyelamat ini bukannya lambat ya. Nah, menurut beberapa tim penyelamat yang telah berhasil membawa jenazah Juliana ini ke atas, mereka sampaikan bahwa mereka itu sudah semaksimal mungkin berusaha untuk menyelamatkan Juliana. Tapi kondisi medan Gunung Rinjani di mana jenazah Juliana ini berada memang cukup sulit dan cuacanya juga sangat buruk ya pada saat itu. Sehingga itu juga menjadi faktor utama kenapa tim penyelamat ini agak lama dalam menyelamatkan jenazah Juliana ini. Tentunya para penyelamat ini kan juga manusia ya, yang punya keluarga, yang punya anak, dan mereka juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memang harus dipertimbangkan seperti cuaca yang buruk gitu, terus sudah kayak gitu medan yang tidak mudah gitu. Jadi mereka juga berusaha untuk tim penyelamatan ini juga mereka sendiri selamat gitu. Nggak ada gunanya kalau misalnya mereka menyelamatkan orang tapi mereka sendiri tidak selamat. Menyelamatkan boleh, tapi bukan berarti nekat ya. Dimana kita tahu lokasi jenazah Juliana ini juga tidak mudah dijangkau ya. Kedalamannya itu 600 meter dari atas gitu. Sehingga itu juga menjadi pertimbangan tertentu buat tim penyelamat ini supaya mereka tuh benar-benar dalam penyelamatan Juliana mereka juga selamat gitu. Tapi netizen Brazil ini nggak terima gitu kan. Mereka menyalahkan tim penyelamat bahwa tim penyelamat itu lambat sehingga Juliana ini meninggal di kedalaman 600 meter itu gitu kan. Tapi kenyataannya bukan seperti itu. Karena ternyata setelah jenazah Juliana ini berhasil dibawa ke atas oleh tim penyelamat, ternyata setelah dilakukan otopsi oleh dokter otopsi gitu ya, Juliana itu meninggal 20 menit setelah Juliana itu jatuh karena benturan. Sehingga dari hasil otopsi ini bisa disimpulkan bahwa meninggalnya Juliana ini bukan karena lambatnya tim penyelamat sampai di lokasi Juliana gitu, tapi memang karena benturan, setelah itu 20 menit jatuh, setelah itu meninggal gitu ya kan. Nah ini sangat wajar sih karena lokasi jatuhnya itu 600 meter loh. 600 meter itu kan nggak pendek gitu ya, itu kan luar biasa dalam, sehingga wajar kalau terjadi benturan-benturan di kepala, benturan di badan dan lain sebagainya, sehingga itu mengakibatkan meninggalnya Juliana. Jadi bukan karena lambatnya tim penyelamat sampai di tujuan. Karena tim penyelamat sendiri itu juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Bahkan 4 tim penyelamat yang berhasil menjangkau tempat jenazahnya Juliana berada, mereka itu juga mempertaruhkan nyawa mereka loh. Karena mereka itu kondisi tidurnya aja tuh di pinggir jurang gitu ya, dengan tali yang ada di badan mereka gitu. Dan mereka juga bilang bahwa kalau sampai hujan nih ya, nanti akan aku lihatin videonya ya, kalau sampai hujan mereka juga khawatir tanahnya longsor dan itu akan menimpa mereka yang bisa mengakibatkan kematian kepada tim penyelamat itu. Selain itu mereka juga ada kekhawatiran bahwa mereka tuh bisa meninggal karena hipotermia gitu, karena di sana tuh kan dingin banget ya kan. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini tim penyelamat yang berhasil sampai di lokasinya Juliana. Lihat, mereka ini tidur di tebing ya, di mana belakangnya mereka itu ada batu-batu ya kan, ada batu-batu kecil. Nah ini kalau misalnya itu terjadi hujan, ini batu-batu ini bisa longsor mengenai mereka, mengenai kepala mereka, which is mereka tuh juga bisa meninggal di situ loh. Gila kan ini perjuangan mereka nih, kita lihat nih. Nih mereka ada badannya disabuk tuh jurang tuh, lihat ya, nih lihat langsung jurang, jadi mereka tuh tidur. Nah kalau yang ini tuh yang dari atas tuh, yang narik teman-teman yang tadi 4 penyelamat itu mereka tarik dari atas secara manual gitu, jadi ini bener-bener saling gotong royong gitu ya. Nah itu tadi video-video bagaimana tim penyelamat itu sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelamatkan Juliana ini ya. Dan menurut saya ya, selain tim penyelamat ini menyelamatkan daripada Juliana atau jenazahnya Juliana, tim penyelamat ini juga telah menyelamatkan nama baik Indonesia di mata dunia ya. Sehingga kalau menurut saya mereka itu layak mendapatkan penghargaan dari pemerintah setempat.
Kita doakan saja bersama-sama semoga tim penyelamat ini mendapat penghargaan ya dari pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat ya, karena memang menurut saya ini luar biasa sekali taruhannya nyawa ya teman-teman ya gitu ya. Dan tentunya semoga mereka selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya ya, selalu dilindungi, selalu sehat walafiat sehingga mereka dapat menyelamatkan orang-orang yang mungkin dalam musibah juga di Gunung Rinjani ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu aja. Oh ya, saya juga turut berduka atas meninggalnya Juliana. Semoga kejadian ini bisa menjadi pembelajaran kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kenapa emang Indonesia nggak punya helikopter? Kenapa nggak nerbangin helikopter? Ini dia. Jawabannya adalah, nih, medannya kayak gini. Terjal, nggak rata. Terus kalau ada helikopter, nih anggap aja helikopter ya pemirsa. Jeng Ayu nggak bisa gambar helikopter soalnya. Nah, mau mendarat di mana? Susah. Belum lagi, pada saat kejadian, cuaca sangatlah ekstrim. Cuacanya tidak bisa diprediksi, jadi tidak memungkinkan untuk helikopter terbang. Dan ada lagi kendala yang ditemukan pada saat di lokasi. Rupanya titik awal ditemukannya Juliana ada di 200 meter. Setelah diterjunkan banyak petugas untuk mengevakuasi, tetapi ternyata titiknya bergeser. Hal itu yang membuat petugas kesulitan untuk mencari Juliana kembali. Let's say begini, kita anggap ini 200 meter di sinilah ya, 200 meter. Nih, petugas udah susah payah turun dari sini ke sini untuk nyelamatin. Ternyata nggak ada. Akhirnya, take time dong, nyari dulu lokasinya di mana sampai nih dari keterangan petugas, para petugas ini sampai berkemah di sini, di tempat ini, untuk bisa mencapai ke titik lokasi adanya Julian. Nah, setelah itu, karena proses evakuasinya dianggap lamban, terus banyak banget netizen yang bilang kalau Juliana ini meninggal karena hipotermia, karena kelamaan nih. Dia jatuh tanggal 21 tapi baru bisa dievakuasi tanggal 25. Itu tandanya dia meninggal karena hipotermia. Tetapi baru-baru ini sudah keluarlah hasil otopsi yang menyebutkan bahwa Juliana tidak meninggal karena hipotermia, melainkan dia meninggal karena ada benturan-benturan keras terhadap tubuhnya sehingga organ dalamnya bermasalah ataupun terluka. Hasil minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat karena kondisi medan. Hasil minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah, dan sudah banyak kasus di Rinjani memang susah hidup ketika jatuh di lubang-lubang itu semua karena memang terlalu curam. Pessoal, ele agradeceu de coração, agradeceu todas vocês. Ainda estou aqui em Lombok, na cidade de Matarã. Hoje vou para Bali acompanhar a necrópsia da Ju, e conseguiu atestado de óbito para que a gente possa voltar com ela para o Brasil. Não sei se conseguimos voltar com ela ou se o seu corpo ainda vai demorar um pouco. Mas bateu muita saudade ontem, chorei muito, não dormi bem. Filha, te amo demais, 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 e cada vez mais a dor aumenta. Descanse nos braços do Pai, querida. Que Deus te abençoe ricamente. Jadi gini ceritanya, beberapa waktu lalu ada seorang pendaki cewek asal Brasil namanya Juliana. Dia naik Gunung Rinjani lewat jalur Cemara Tunggal. Tapi sayangnya di tengah perjalanan dia jatuh ke jurang yang dalam banget, sekitar 500 meter loh. Kejadian ini terjadi di pagi hari tanggal 21 Juni 2025. Nah, yang bikin ramai, ternyata proses evakuasinya memakan waktu cukup lama, lebih dari 50 jam.
Dan karena minimnya informasi, warga Brasil pada panik. Mereka sampai rame-rame komentar di akun Instagram resmi Presiden Indonesia, nulis SOS Juliana, berharap ada bantuan cepat buat nyelamatin warganya itu. Di tengah situasi darurat itu, muncul satu sosok pendaki dari Malaysia, namanya Xiao Ying. Dia lagi jalan turun sambil main drone. Ternyata drone-nya nemu posisi Juliana di dasar jurang. Xiao langsung nulis kata tunggu di secari kertas dan diarahkan lewat drone buat kasih semangat dari kejauhan. Walau akhirnya baterai drone habis, Xiao dan para pendaki lain tetap berusaha bantu. Mereka teriak-teriak dari atas biar Juliana tetap sadar. Ada juga yang coba hubungi keluarga Juliana. Tapi sayangnya karena medan sulit, kabut tebal, dan sinyal hilang-hilangan, proses evakuasi butuh waktu lebih lama. Bahkan jalur pendakian Rinjani sempat ditutup sementara demi kelancaran penyelamatan. Akhirnya, setelah berbagai upaya keras dari relawan, TNI, Polri, dan Tim SAR, Juliana dinyatakan tidak selamat. Duka mendalam pun dirasakan semua pihak, termasuk mereka yang bahkan gak kenal langsung dengan Juliana. Dari kejadian ini, kita bisa belajar banyak hal, teman-teman. Mendaki gunung itu bukan cuma soal hobi atau foto-foto cantik di puncak, tapi juga soal resiko yang gak main-main. Makanya penting banget buat siapin fisik, mental, dan alat komunikasi yang mumpuni sebelum naik gunung. Dan satu hal yang bikin aku salut adalah rasa kemanusiaan yang ditunjukkan pendaki Malaysia tadi. Gak peduli beda negara atau beda bahasa, tapi ketika ada nyawa yang harus ditolong, semua bergerak. Semoga ke depan sistem tanggap darurat kita bisa lebih sigap dan cepat, biar gak ada lagi kejadian kayak gini terulang. Sampai sini dulu ceritanya, jangan lupa jaga keselamatan kalau lagi traveling ya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya, bareng aku Ria Oktorina. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.